Polsuspas, Polisi Khusus Pemasyarakatan. Polsuspas adalah PNS yang bekerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM di Divisi Pemasyarakatan. Perkenalkan, aku Arif Zulkarnain. Aku juga seorang YouTuber yang pernah membuat video tentang bagaimana cara masuk CPNS penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Sama seperti kalian, awalnya aku juga agak skeptis dan nggak tahu apa pekerjaan ini. Pikiranku Polsuspas itu adalah seorang penjaga tahanan yang menjaga penjara 24 jam dan it's boring. Dan yang kebanyakan itu menakutkan karena penjaga tahanan ini pasti jaga narapidana yang bermasalah dan semua bisa terjadi, men. Tapi buang jauh-jauh pikiran kalian sekarang karena apa yang aku alami berbeda dengan apa yang kalian bayangkan sekarang. Sebenarnya, Polsuspas ini adalah pekerjaan dan profesi yang keren. Aku lulus Polsuspas itu di tahun 2018 melalui penerimaan CPNS Kemenkumham saat itu. Singkatnya, setelah itu aku ditempatkan di Lapas kelas 3 Surulangun Rawas yang sekarang dikepalai oleh Bapak Indra Yuda. Dan pada awalnya, sebelum kami dilantik dari CPNS ke PNS, 1 tahun kami diwajibkan memakai baju hitam putih untuk bekerja. Dan bagiku itu kurang keren saja dan kurang gagah. Namun, setelah 1 tahun dan kami dilantik jadi PNS, akhirnya aku bisa memakai baju yang satu ini. Watch. This is what I told you before. Ya, ini adalah PDL siang atau pakaian dinas lapangan. Jika kalian sudah dilantik menjadi Polsuspas, kalian akan menggunakan pakaian seperti ini. Itulah kenapa aku bilang ini sangat keren, karena aku sendiri suka dengan warna biru muda. Pada awalnya, aku ditugaskan di Regu Pengamanan 1 sebagai petugas P2U atau petugas pengamanan pintu utama. Dalam Regu Pengamanan ada beberapa bagian tugas, seperti aku P2U, ada juga komandan jaga, petugas blok, dan petugas pos menara. Polsuspas memiliki sistem kerja berupa shift. Dalam satu putaran bisa 3 kali piket. Contohnya, jika hari ini aku memulai shiftku, aku akan memulai piket jam 1 siang sampai jam 7 malam nanti, dan akan digantikan oleh regu selanjutnya. Besok paginya aku masuk lagi untuk piket kedua, yaitu jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Lalu akan digantikan oleh regu jaga selanjutnya. Untuk piket berikutnya aku akan masuk jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Jadi kalau ditotalkan sistem shift kami itu yaitu ada 6 jam ditambah 6 jam ditambah 12 jam 3 kali piket dalam satu putaran, atau 24 jam dalam satu putaran. Dan setelah itu kami akan libur 2 hari dan akan masuk lagi mengulangi sistem shift yang tadi. Mulai dari tugasku, yaitu petugas P2U atau petugas pengamanan pintu utama. Pintu utama ini adalah satu-satunya pintu untuk keluar masuk di lapas atau rutan. Setiap yang melewati pintu ini, baik masuk maupun keluar, harus diperiksa, baik orang maupun barang bawaannya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menghindari barang-barang terlarang agar tidak masuk ke lapas, seperti narkoba, senjata tajam, alat komunikasi, dan barang-barang terlarang lainnya. Petugas blok bertugas mengamankan keadaan di blok atau kamar hunian agar tetap aman dan terkendali. Membuka tutup pintu kamar hunian, controlling secara bertempo. Biasanya WBP diberikan waktu untuk melakukan kegiatan di luar kamar, dan petugas blok harus melakukan apel pengecekan WBP di setiap sebelum melakukan apel tukar jaga untuk memastikan WBP tetap lengkap, aman, dan terkendali. Petugas pos menara bertugas mengamankan dan memantau keadaan lapas dari atas menara untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi, seperti pelarian. Biasanya, lapas memiliki 4 pos menara di setiap sudut lapas. Namun juga ada yang 2, seperti lapas-lapas yang berukuran tidak terlalu besar. Dan komandan jaga bertanggung jawab atas regu yang dipimpinnya, mengkontrol setiap pos-pos petugas, dan komandan harus berjiwa pemimpin dan bisa mengambil keputusan dengan bijak jika terjadi gangguan kamtip. Dan waspada jangan-jangan adalah suatu hal yang wajib diterapkan oleh setiap petugas lapas.
Dari semua tugas yang kusebutkan tadi, sepertinya menegangkan ya menjadi seorang petugas lapas. Aku pun awalnya juga agak takut dan nggak tahu seperti apa tugas penjaga tahanan itu. Namun kalau dipikir-pikir, seorang pilot pun pada awalnya akan takut sebelum melakukan penerbangan pertama. Dan setelah ia berhasil melakukan penerbangan pertama, penerbangan selanjutnya pilot tersebut tidak akan takut lagi karena dia sudah biasa. Perasaan takut menghantuiku. Tapi setelah aku melakukan tugas pertama, kedua, dan ketiga, aku sudah biasa. Tidak seperti yang kalian bayangkan. Bedanya dengan ceritaku tadi, kalau seorang pilot itu resikonya bisa saja pesawatnya jatuh. Kalau Polsuspas itu resikonya di gangguan keamanan dan ketertiban, seperti kerusuhan. Untuk mencegah kerusuhan yang terjadi, banyak cara yang dilakukan. Kami sebagai Polsuspas itu bertugas sebisa mungkin menjaga lapas agar tidak terjadi kerusuhan seperti itu. Selain dituntut untuk bersikap tegas, kami sebagai Polsuspas yang di bawah pemasyarakatan juga harus membina. Apa yang bisa kami lakukan? Polsuspas tidak harus selalu tegas dan keras. Untuk mengimbangi hal tersebut, kami harus bisa berperan sebagai orang tua bagi warga binaan. Mendengarkan curhatan mereka, bahkan sampai masalah pribadi, itu sangat penting untuk menjaga keadaan psikologi mereka agar niat-niat buruk tidak akan terjadi. Dan hal keren lainnya, Polsuspas adalah PNS yang dipersenjatai oleh negara. Ada beberapa senjata yang digunakan oleh Polsuspas, baik senjata api maupun senjata pendukung lainnya. Senjata api yang digunakan itu ada dua macam, laras pendek dan laras panjang. Untuk laras pendek yang digunakan adalah pistol buatan PT Pindad Indonesia, pistol dengan jenis P3A dengan amunisinya berkaliber 7,65 mm. Dan senjata laras panjang yang digunakan adalah shotgun 12GA. Adapun senjata tumpul lainnya yang digunakan oleh Polsuspas itu seperti patung tonda, stun gun kejut listrik, dan semprotan merica. Ada juga perlengkapan keamanan yang digunakan jika terjadi kerusuhan. Selain menjaga keamanan di lapas, Polsuspas juga memiliki tugas di luar itu, seperti mengawal warga binaan untuk urusan pemindahan mereka dan urusan-urusan yang berkaitan dengan hak mereka. Itulah tugas-tugas Polsuspas. Sebenarnya masih banyak hal-hal menarik yang kita bisa bahas mengenai Polsuspas. Seperti biasa, jika kalian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Kami akan berusaha untuk menjawabnya. Like jika kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian. Aku Arie Zulkarnain. Keep going and stay creative. Dan yang kedua, aku juga merasa takut. Dan yang kedua, aku juga takutlah. Dan yang kedua, ya agak menakutkan gitu. Dan yang kedua, bayanganku juga takut loh. Aku membayangkan. Iya. Dan yang kubayangkan itu adalah Polsuspas itu adalah